Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya Dewi Anggreni, masih tetap di kelas yang sama, kelas 12 SMK Tarunajaya Prawira Tuban. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas semua materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang statistika. Dulu sudah dijelaskan apa itu statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Pada pertemuan kali ini, pertama kita akan membahas tentang penyajian data. Banyak dari kalian semua bingung dari tugas-tugas yang saya lihat. Apa itu penyajian data? Bagaimana cara membuatnya? Di sini perhatikan. Yang pertama adalah tabel. Untuk tabel sebelah kiri yang berwarna merah itu adalah tabel dengan data tunggal. Sebelah kanannya adalah tabel data berkelompok. Bisa diperhatikan perbedaannya. Untuk data tunggal nilainya hanya tunggal. Kalau 9, 9 saja, 10, 10 saja, 11, 11 saja, dan seterusnya. Tapi kalau tabel dengan data kelompok, dia ada intervalnya. Diperhatikan untuk nilai 23 sampai 32. Itu adalah interval datanya. Frekuensi adalah banyak datanya, jadi diperhatikan untuk tabel yang sebelah kiri, tabel dengan data tunggal, nilai 9 bacanya, nilai 9 dengan frekuensi 2, maka 9-nya ada 2 kali. Sekali lagi diperhatikan untuk anak-anak sekalian, 9 dengan frekuensi 2 adalah 9 ada 2 kali, jadi 9, 9. Untuk tabel data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi, nilai 23 sampai 32, jadi antara 23 sampai 32 itu frekuensinya atau banyaknya datanya itu, banyaknya angkanya kalau tidak tahu data ya, ada 5. Sudah jelas? Untuk yang kedua, diagram batang. Diperhatikan dari data yang di atas tadi sebelumnya, ini adalah tabel dengan data data tunggal. Diperhatikan nilai 9 ada 2, 12 ada 3, 17 ada 1, 23 ada 6. Kita buat diagram batangnya. Untuk diperhatikan, sekali lagi diperhatikan ya, membuat diagram batang, batangnya tidak usah menempel. Jadi dipisah-pisah, tidak usah diurutkan dari frekuensi paling kecil dulu ke frekuensi paling besar. Diperhatikan, yang mendatar itu adalah untuk nilai, sedangkan yang tegak lurus itu adalah frekuensi. Yang diurutkan adalah nilainya. Jadi nilai 9 dengan frekuensi 2. Jadi 9 di sini, 2-nya ke atas. Kemudian nilai 12 dengan frekuensi 3. Jadi kalian tidak perlu mengurutkan frekuensi terkecil ke terbesar. Tidak perlu. Jadi sudah urut dengan nilai 9, 12, 17, 23. Kemudian histogram dan poligon frekuensi ini adalah untuk data tunggal, data berkelompok. Diperhatikan. Nah, yang pertama kita buat seperti ini. Yang mendatar adalah sumbu X atau nilainya, dan yang tegak lurus adalah frekuensinya. Bedanya dengan diagram batang kali ini, nah, diperhatikan. Nah, untuk histogram, diperhatikan batangnya saling menempel. Sekali lagi, histogram batangnya saling menempel. Dan urutannya masih seperti yang diagram batang tadi. Ya, tidak perlu diurutkan dari frekuensi paling rendah dulu ke frekuensi paling tinggi. Jelas? Kemudian poligon frekuensi kita buat diagram batangnya tinggal ditambah dengan titik-titik tengahnya. Jadi yang dipakai diambil itu adalah titik tengah dari nilai yang sebelumnya tadi. Sudah, dari titik-titik tengah itu ditarik garis seperti itu. Kemudian yang ketiga diagram garis. Diagram garis ini untuk data tunggal. Diperhatikan, nilai 9 ada 2, kasih titik saja. Nilai 12
dengan frekuensi 3, kasih titik saja, dan seterusnya. Dari titik-titik tersebut silahkan ditarik garis. Garisnya tidak usah lurus, tidak apa-apa, tinggal tarik garis saja, langsung seperti itu. Yang terakhir diagram lingkaran dan diagram daun. Untuk diagram lingkaran, diperhatikan cara membuat diagram lingkaran. Kalian bisa memakai sudut pakai derajat atau menggunakan persentase. Kalau menggunakan sudut derajat, jadi yang diketahui misalkan nilai 9 itu frekuensinya ada berapa per jumlah semua frekuensi dikalikan dengan satu lingkaran itu adalah 360 derajat, maka dikalikan dengan 360 derajat. Kalau memakai persentase, maka misalkan saja kita ambil nilai 9 itu berapa frekuensi nilai 9-nya? Lah, frekuensi nilai 9-nya itu per jumlah seluruh data yang ada dikalikan 100%. Oke? Kalau diagram daun, bagaimana diagram daun? Diagram batang daun. Diagram batang daun ini gampang. Kalau dia nilainya satuan, maka dia tidak punya puluhan, taruh di batangnya puluhannya 0. Kemudian nilai 12 puluhannya adalah 1, maka 1 ditulis pada batangnya, daunnya adalah satuannya. Begitu dan seterusnya. OGIF ini adalah frekuensi kumulatif data kurang dari dan frekuensi data lebih dari. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Untuk data tunggal, mean adalah rata-rata. Rata-ratanya adalah pakai X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ingat ya, banyaknya data itu adalah dihitung datanya ada berapa atau dihitung angkanya ada berapa. Kalau jumlah semua data, maka semua angkanya dijumlahkan. Oke. Untuk data kelompok seperti ini rumusnya kemarin. Oke. Nih, kita buat contoh soal. Nah, contoh soalnya saya buat adalah datanya berupa tabel frekuensi seperti ini. Ini adalah data tunggal karena nilainya hanya 1. Tentukan mean, median, dan modus. Bagaimana cara mencari mean? Mean itu adalah rata-rata. Diperhatikan, rata-rata. Nilai 4 dengan frekuensi 5, maka untuk mencari mean atau rata-rata kita butuh nilai dikalikan frekuensi. Atau kalian mau memakai cara manual, maka 4-nya ada 5 kali. Silakan kalian jumlah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Cukup kesulitan ya, maka kita pakai langsung perkaliannya saja, nilai dikalikan dengan frekuensi. Ketika semua sudah dikalikan, maka nilai dikali frekuensi, hasil dari nilai dikali frekuensi, itu silakan kalian jumlahkan. Nah, maka ketemu mediannya, ketemu mainnya adalah 241 dibagi dengan 40. Jumlah tadi perkalian antara nilai dan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi ya, bukan banyaknya data. Maka hasilnya adalah 6,025. Kemudian untuk mencari median, nah di sini untuk mencari median kalau datanya seperti ini bagaimana? Kita cari dulu adalah kelas mediannya. Bagaimana cari kelas median? Median itu adalah nilai tengah, maka setengah dikali berapa? Setengah dikali jumlah dari frekuensi. Setengah dikali 40 adalah 20, maka dilihat 20 terletak pada frekuensi kumulatif. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Kalau frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatifnya juga 5. Kemudian kalau frekuensinya 7, maka frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 7. Adalah 12. Bisa ya? Oke, maka letak median terletak di kelas 20. Maka 20 itu adalah frekuensinya adalah 27, frekuensi kumulatif 27, data ke 20, maka nilainya adalah 6.
Modusnya gampang. Kalau modus silahkan cari frekuensi terbanyak. Terus itu dilihat frekuensi terbanyaknya adalah 15. Maka modusnya adalah nilainya 6. Bagaimana dengan data kelompok? Kalau data kelompok, ini seperti ini, 40 sampai 44. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita pakai titik tengah. 40 sampai 44, tengah-tengahnya berapa? Silakan kalian hitung mulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Nah, berarti banyaknya ada 5, tengah-tengahnya adalah 40, 41, 42, dan seterusnya. Ketika sudah diketahui nilai tengahnya atau titik tengahnya, kalikan dengan frekuensi. XI itu adalah titik tengah dikalikan dengan frekuensi, maka ketemunya adalah 42, dan seterusnya sampai di bawah. Kemudian dijumlahkan. Nah, maka mean-nya atau rata-ratanya adalah jumlah dari titik tengah dikalikan dengan titik tengah dikalikan frekuensi dibagi dengan banyaknya atau jumlah dari frekuensi. Kalau kelas median bagaimana? Kalau median bagaimana? Median tetap kita mencari kelasnya terlebih dahulu, kelas mediannya. Karena di situ jumlah frekuensinya ada 20, maka setengah dikali 20. Setengah dikali 20 adalah 10, maka data ke 10 dilihat frekuensinya, frekuensi kumulatif yang dilihat, frekuensi kumulatif adalah 17, di situ adalah data ke 10. Maksudnya 17 itu bagaimana? Di situ mulai dari angka atau urutan ke-8 sampai urutan ke-17 ada di frekuensi 10. Seperti itu. Maka kita bisa menentukan TB median sama dengan TB ditambah setengah kali N dikurangi FK per F dikali P. Ingat ya, yang di dalam kurung dikerjakan dulu, hasil dari yang di dalam kurung baru dikalikan dengan P, hasilnya baru dijumlahkan dengan TB. Nah, diperhatikan cara mencari FK seperti itu. Kalau 1 ketemunya 1, kemudian ditambah dengan 6, hasilnya adalah 7. Itu adalah cara menentukan frekuensi kumulatif. Kemudian terakhir adalah modus. Modus ini paling mudah. Silakan dicari nilai atau frekuensi tertinggi. Itu adalah kelas modusnya. Bukan langsung modus ya, kelas modusnya terlebih dahulu. Setelah kelas modus baru kita bisa menentukan TB, bisa kita menentukan D1. D1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi atasnya frekuensi kelas modusnya. Oke, hasilnya seperti itu. Kalian sudah pelajari sebelumnya. Kemudian ukuran letak data. Kita pakai kuartil, desil, persentil. Ini adalah data tunggal. Bagaimana cara mencarinya? Silakan dilihat nih soalnya dari datanya. Nah, datanya kita urutkan dulu. Ini 29, 36, 30, 34, 35, 31, 30. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, desil kelima, persentil ke-35. Oke. Datanya kita urutkan dulu. Diperhatikan. Nih, angkanya sudah saya urutkan. Nah, kalau sudah diurutkan bagaimana? Kita cari kuartil dulu. Yang pertama kita cari kuartil adalah kuartil 2. Kuartil 2 itu sama dengan median. Maka dari datanya yang sudah diurutkan dulu silahkan kalian bagi 2. Letaknya di sebelah sini. Nah, kalau di antara dengan angka dan angka, cara mencarinya adalah angka sebelah kiri ditambah angka sebelah kanan. Atau 30 ditambah dengan 31 dibagi 2. Ketemu Q2. Kalau sudah Q2 itu ada sekatnya ya, anggap saja dia sekat, maka ada angka yang sebelah kiri dan angka yang sebelah kanan. Angka yang sebelah kiri silahkan kalian cari lagi tengah-tengahnya. Tuh, tengah-tengahnya di situ. Di antara angka dan angka lagi, cara mencarinya masih sama, 30 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya nanti ketemu, itu adalah Q2. Untuk yang terakhir Q3 masih sama, cari lagi tengah-tengahnya tadi,
Kalau sudah ketemu tengah-tengahnya, oh di antara angka dan angka lagi, maka cara mencarinya sama, angka 34 ditambah 34 dibagi dengan 2. Ingat ya, cara mencarinya sekali lagi, kalau di antara angka dan angka, angkanya berapa? Misalkan angkanya 30 dan 31, maka 30 ditambah 31 dibagi 2. Oke, lanjut, desil kelima. Desil kelima, cara mencarinya adalah data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Ingat, desil itu dibagi 10, maka I itu sama dengan desil yang kalian cari. Kalau kalian mencari desil ke 8, maka I-nya adalah 8. Kalau di sini desilnya ke 5, maka I-nya adalah 5 dalam kurung 8. 8 itu adalah banyaknya angkanya. Sekali lagi, angkanya dihitung, ada banyak berapa, bukan dijumlahkan. Ditambah 1 dibagi dengan 10. 8 ditambah 1 dulu, baru dikalikan 5, baru dibagi 10. Hasilnya adalah 4,5. Ketemu 4,5 bukan langsung hasil dari desil ya, perhatikan, bukan langsung dari desil, maka mencari desilnya dari 4,5 kita ambil bilangan bulatnya, bilangan bulat utuhnya adalah 4, maka dari 4 itu adalah data ke 4, dihitung 29, 30, 31 kita hitung 1, 2, 3, 4, maka data keempat nilainya adalah 30. 30 masih ada sisa, tadi kan diambil 4, sisanya adalah 0,5, maka 30 itu ditambah 0,5, kemudian dikali antara 4,5 itu terletak antara 4 dan 5, maka data ke 5 dikurangi data ke 4. 30 ditambah 0,5 dalam kurung 31 adalah data ke 5 dikurangi 30 data ke 4. Persentil. Persentil tidak jauh beda cara mencarinya dengan desil. Bedanya kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Cukup jelas ya? Nah, ini adalah data kelompok. Diperhatikan kuartil, desil, persentil untuk data kelompok semuanya tidak jauh beda. Yang membedakan adalah caranya mencari kelas. Kelas kuartil, kelas desil, kelas persentil baru bisa mencari seluruhnya. Untuk yang TB, frekuensi kumulatif, frekuensi ataupun interval data itu semuanya sama. Jadi nggak ada masalah ya. Yang membedakan adalah cara mencari kelas pada masing-masingnya. Kalau yang dicari kuartil maka cari kelas kuartil dulu. Kalau yang dicari desil maka kalau yang ditanyakan desil maka yang dicari adalah kelas desil. Kalau yang dicari adalah kelas persentil maka yang dicari adalah kelas persentil dulu. Oke, bisa ya? Ukuran penyebaran data, diperhatikan jangkauan. Ukuran penyebaran data kita punya jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil, nanti ada simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam. Oke, untuk jangkauan ini mudah ya, jangkauan atau ring simbolnya R, itu adalah data, kalau nggak tahu data, nilai yang paling besar dari data yang sudah ada dikurangi dengan nilai yang paling kecil dari data yang sudah ada. Untuk jangkauan interkuartil dan jangkauan semi interkuartil, itu cari dulu kuartilnya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau sudah ketemu kuartilnya, udah tahu ya tadi di sebelumnya sudah diajarkan mencari kuartil. Kalau jangkauan interkuartil, Q3 dikurangi Q1. Kalau jangkauan semi interkuartil atau biasa dipakai simpangan kuartil, itu tinggal jangkauan interkuartil atau hamparan. Jangkauan interkuartil bisa disebut dengan hamparan. Hamparannya tadi hasil dari hamparan dibagi dengan 2. Itu adalah simpangan kuartil. Oke, cukup mudah. Kemudian simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku atau standar deviasi, ini ketiga-tiganya ini hampir sama.
Yang membedakan adalah untuk simpangan rata-rata, diperhatikan untuk simpangan rata-rata kita pakai harga mutlak. Harga mutlak itu apa? Harga mutlak itu adalah semua nilai yang ada di dalam harga mutlak itu, kalau harga mutlaknya hilang, hasilnya adalah positif. Ya, kalau simpangan baku atau ragam, simpangan baku dan ragam, kita mencarinya adalah dikuadratkan. Oke, kita coba ya contoh soal. Ini diberikan contoh soalnya, datanya. Nah, kita coba pembahasannya. Diperhatikan, ada nilai. Kalau kalian kesulitan seperti itu datanya 4, 7, 3, 8, 6, 5, 12, dan 3. Silakan kalian urutkan dulu, nggak masalah. Silakan kalian urutkan dulu. Setelah kalian urutkan, ingat ya, baik simpangan baku, ragam, ataupun simpangan rata-rata, yang kita butuhkan pertama kali adalah mencari rata-ratanya. Ketemu rata-ratanya, kalau simpangan rata-rata, masing-masing data dikurangi dengan rata-rata. Ingat, rata-rata pakai harga mutlak. Jadi, dilihat di situ. Data pertama adalah 3, maka 3 dikurangi dengan rata-ratanya adalah 6. Maka 3 dikurangi dengan 6. Karena dia simpangan rata-rata, harga mutlak, harusnya 3 dikurangi 6 adalah min 3 atau negatif 3. Karena ada harga mutlaknya hilang jadi positif 3. Jadi semuanya, semua nilai hasil dari pengurangan dikurangi rata-rata tadi, semuanya hasilnya adalah positif. Jelas ya? Oke, ragam atau variasi. Nah, ini yang membedakan. Diperhatikan ya. Kalau tadi saya ulangi lagi, untuk simpangan rata-rata kita pakai harga mutlak. Jadi semua yang ada di dalam harga mutlak itu nilainya positif. Tapi kalau ragam, variasi, dan standar deviasi atau simpangan baku, kita pakai kuadrat seperti itu. Jadi masing-masing data dikurangi dengan rata-rata, hasilnya adalah dikuadratkan. Ketemu tadi rata-ratanya adalah 6, kita ambil satu misal dengan nilai datanya adalah 3, maka 3 dikurangi 6, dikurangi dulu ya, 3 dikurangi 6 adalah negatif 3, negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah positif 9, min 3 atau negatif 3 dikali negatif 3 adalah positif 9, dan seterusnya, semuanya itu dikurangi dengan rata-rata, baru dijumlahkan. Hasil dari dikurangi dan dikuadratkan tadi dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Sekali lagi, dibagi dengan banyaknya data, bukan jumlah dari datanya. Paham ya? Diperhatikan, ragam, variasi. Ketemu S pangkat 2 atau S kuadrat, ketemu hasilnya adalah 8 dari penjumlahan tadi. Kemudian simpangan baku atau standar deviasinya berapa dari ragam, ragam ketemu adalah 8, maka standar deviasinya atau simpangan bakunya tinggal diakarkan saja. Hasil dari akar 8. Hasil dari akar 8 berapa? Maka akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Kok bisa 4 dari mana? 4 itu adalah bilangan kuadrat, ketika diakarkan ketemunya adalah 2, dikalikan dengan 2. Oke, 4 kali 2 adalah 8, maka 4-nya diakar 2. Akar 2-nya tetap di dalam akar, hasilnya adalah 2, akar 2. Maka ketemu simpangan bakunya adalah 2 akar 2. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Jangan lupa, silakan kalian masuk di link YouTube masing-masing atau di link SMK Taruna Sinau masing-masing. Di download materinya. Kita akan membahas ulangan. Untuk pertemuan kali ini kita ulangan harian. Mulai dari materi awal kalian sampai materi terakhir. Kita lihat kalian seberapa paham dengan yang kita ajarkan di sini. Terima kasih buat perhatiannya, tetap semangat untuk mengikuti kelas jarak jauh ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.